Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Spot. Masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Seperti biasa, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan, sahabat yang sudah subscribe dan menonton di channel YouTube saya, juga yang sudah komentar. Tentunya saya doakan semoga kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rizki yang banyak, rizki barokah dan berlimpah. Amin ya robbal alamin. Dan yuk kita doakan sama-sama saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah, yang sedang sakit, semoga Allah mengangkat musibah dan sakitnya. Amin ya robbal alamin. Dan juga almarhumah Ibu Tuti dan Amelia, semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Dan kita support kepolisian kita. Baik, ada hal yang menggemparkan. Ya menurut saya menggemparkan ya, karena informasi ini sangat luar biasa. Masalah, kembali lagi, masalah percaya dan tidak percaya adalah kita kembalikan kepada personalnya ya. Kita ketahui bahwa dalam kasus Subang ini banyak masyarakat dari berbagai profesi ya, dan keahlian juga. Kita tahu bahwa di samping juga ada akademisi, masyarakat biasa, juga ada ahli-ahli di bidang supranatural ya, spiritual, juga berbagai profesi ikut dalam mengawal kasus Subang ini. Baiklah, saya kembali lagi bahwa percaya dan tidak percaya itu silahkan dikembalikan kepada personalnya. Tetapi nanti bisa bisa kita lihat daripada keilmuan masing-masing. Baik, ini ada wawancara atau wawancara antara warga masyarakat yang khususnya ini masyarakat Subang dan masyarakat ya, mewawancarai salah seorang yang memang dibilang bahwa beliau adalah orang yang dari keilmuannya lumayan tinggi, dari keilmuan terutama ya. Nanti dilihat di channelnya ya, itu sangat luar biasa ya, sangat luar biasa dari segi keilmuannya. Dan beliau coba ikut mengungkap kasus ini. Sebenarnya beliau ini sudah diminta lama oleh beberapa netizen, tetapi baru kali ini beliau mencoba untuk mengungkapkan di media ini ya. Dan inilah wawancaranya beliau, dan ada hal yang sangat menggemparkan menurut saya. Kita dengar ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya diberikan kesempatan untuk mengungkap misteri kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Kurang lebih 8 bulan tragedi pembunuhan ibu dan anak di Subang, titik terangnya belum ditemukan. Sebenarnya apa motif utama yang melatar belakangi pembunuhan tersebut jika dilihat dari penglihatan spiritual? Itu yang akan saya tanyakan kepada Neng Anggra, silakan. Mohon maaf sebelumnya ya Pak ya, bukan berarti saya menuduh kepada orang. Tentang kasus ini memang saya sering sekali melihat ya, dan perkembangannya itu memang sampai sekarang belum terlihat. Tetapi menurut Ainul Bashiroh yang selama ini saya pelajari, di situ saya bisa melihat bahwa ini ada hal yang tidak wajar. Jadi kasus pembunuhan di Subang ini ada seseorang dalang yang memang seolah-olah dendam ingin menguasai harta kekayaan dari almarhumah.
dari ibu dan anak yang sudah meninggal sekarang. Dan di situ orang ini sangat pintar ya dalam menjalankan strateginya. Tanpa harus mengotori tangannya, orang ini menyuruh orang di luaran untuk bisa masuk ke dalam rumah itu dan diberikan akses-aksesnya secara lengkap. Maka dari itu tidak ditemukan jejak apapun karena bekerja sama dengan seseorang yang mengetahui tentang strategi TKP. Dan faktor apa yang menyebabkan ungkap fakta kasus tersebut sulit dilakukan selama berbulan-bulan karena masyarakat di luar menunggu-nunggu siapa sih di balik semua ini, ada faktor apa sampai tidak terungkap, itu aja. Nah, saya lihat di sini ada permainan juga ya antara si pelaku dan juga orang-orang yang mengikuti TKP di kejadian itu. Jadi ada beberapa oknum yang membantu untuk menghilangkan jejak bukti. Jika terdapat gambaran tentang inisial si pelaku pembunuhan, bisakah disebutkan siapa eksekutor dan dalang sesungguhnya di balik pembunuhan tersebut? Mungkin kalau untuk memberikan inisial saya tidak berani ya, karena takutnya menuduh ke seseorang. Tapi di sini saya bisa memberikan ciri-ciri dalangnya ya. Untuk ciri-ciri dalangnya adalah seorang perempuan. Dan untuk yang menjalankan untuk membunuh almarhumah itu masih orang dalam. Intinya bukan orang lain. Jadi bekerja sama untuk menghilangkan nyawanya agar harta warisan si pemilik rumah tersebut tidak jatuh kepada yang berhak, melainkan akan jatuh kepada orang yang ingin menguasainya. Kalau boleh tahu, sebagai eksekutor itu sebagai pekerjaannya di bidang apa, atau memang dia punya profesi yang terkait dengan sudah mahir karena sudah 8 bulan ini tidak terungkap selama ini? Jadi orang dalam itu meminta tolong kepada seseorang yang berprofesi ahli ya dalam menghilangkan jejak-jejak dan juga bukti-buktinya. Yang jelas orang berpendidikan, mempunyai jabatan. Dan kenapa penyebabnya para saksi terkesan enggan atau menghilang saat ingin dimintai keterangan? Karena sudah ada berapa dari saksi ditanyakan masalah pembunuhan Subang seolah-olah dia secara tidak ya mengungkap secara jelas gitu, intinya seperti. Jadi saksi-saksi itu kasihan karena selain dari tertekan ya, jadi mereka itu sama dengan diancam untuk tidak menyebutkan kejadian pada saat itu seperti apa. Padahal sebenarnya ada sih dari pihak keluarga yang mengetahui kejadian tersebut, tetapi disuruh bungkam dan juga diancam untuk tidak membocorkannya. Dan ada pertanyaan lagi nih, apakah ada faktor lain yang belum terungkap oleh polisi dalam pembunuhan tersebut sehingga sulit sekali temukan fakta di lapangan maupun yang si pelakunya itu? Jadi untuk faktor lain masih banyak yang belum terungkap karena memang bukti-buktinya itu dihapus gitu ya, ditiadakan oleh si pelaku eksekutornya. Tetapi sebenarnya yang saya lihat ya, bahwa di rumah tersebut masih ada yang bisa dideteksi di bagian jendela kamar korban. Itu ada di bagian gorden dan juga kacanya. Nah, itu ada yang lupa bahwa pada saat itu, saat penghapusan bukti ya, mereka lupa untuk menghapus jejak sidik jari yang ada di kaca kamar korban dan gorden. Jika bisa berkomunikasi dengan ibu dan anak korban pembunuhan tersebut, apa yang ingin mereka sampaikan kepada pihak keluarga korban? Insya Allah sih sebelumnya saya pernah mendoakan almarhumah, kedua almarhumah tersebut, dan di situ memang ada petunjuk yang pada saat itu almarhumah itu menyampaikan sangat kecewa bahwa sampai saat ini penyelidikan belum pernah terungkap karena memang ada faktor kesengajaan yang mungkin tidak mau diketahui oleh orang lain. Dan kepada Ya, itulah percakapan wawancara dua orang warga
ya, warga Subang, dan dengan Teteh Anggra Putri, ya, Teteh Anggra Putri Ania, dan ini ada di channel YouTube yaitu INP Entertainment News. Silakan nanti rekan-rekan sahabat kalau yang pengen panjang, karena ini panjang durasinya dan ada hal-hal juga yang menarik lagi. Belum saya potong aja sampai di cut di sini, tapi nanti ada hal juga yang menarik di sana. Silakan nanti tonton channel YouTube-nya INP Entertainment News ya. Nanti ada Teh Anggra Putri ya. Teh Anggra Putri di sana. Bilo juga punya YouTube-nya ya. Silahkan nanti tonton semua ya channelnya, dan menarik ini. Demikian wawancara ini, atau membuka seputar kasus Jalan Cagak Subang, dan mudah-mudahan juga ini bisa jadi petunjuk buat pihak kepolisian, karena tadi disampaikan ada sidik jari yang lupa di jendela dan di gordeng. Mudah-mudahan ini bisa jadi petunjuk juga ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.